Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang mentang-mentang aku janda, aku selalu dihina dan difitnah wanita pelakor oleh tetangga. Beberapa tahun kemudian, aku buat mereka menyesal. Ternyata, gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Mentang-mentang aku janda, aku selalu dihina dan difitnah wanita pelakor oleh tetangga. Beberapa tahun kemudian, aku buat mereka menyesal. Ternyata, hari-hari berikutnya, meskipun gosip itu belum sepenuhnya hilang, aku merasa sedikit lebih kuat. Arif dan aku memulai hari-hari kami dengan lebih berani, meskipun bisikan-bisikan itu masih ada. Aku tak akan menyerah apapun yang terjadi. Karena aku tahu, aku harus melawan demi kebahagiaan dan kehormatan anakku. Dan aku juga tahu bahwa suatu saat nanti, kebenaran akan kuungkap. Dan semua fitnah itu akan kalah oleh cinta yang tulus dan perjuangan yang tak kenal lelah. Suatu pagi yang cerah, saat aku tengah menyapu halaman depan rumah, aku melihat sosok yang familiar mendekat. Itu adalah Ustadz Rahman, seorang tokoh agama yang sangat dihormati di desa kami. Ia adalah sosok yang penuh dengan kebijaksanaan, yang selalu memberi nasihat dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Selama ini aku hanya bertemu dengannya saat ada kegiatan pengajian atau acara desa, tapi kali ini ia datang langsung ke rumahku. Aku terkejut melihatnya, karena jarang sekali ia berkunjung ke rumah orang lain. Assalamualaikum Bu Ani, sapa Ustadz Rahman dengan senyum tulus di wajahnya. Waalaikumsalam Ustadz, jawabku sedikit bingung tapi juga merasa dihargai. Ada apa Ustadz? Kenapa datang ke sini? Ustadz Rahman menatapku dengan lembut. Aku mendengar kabar tentang apa yang sedang terjadi padamu, Bu Ani. Gosip dan fitnah yang tersebar. Aku ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja dan tidak merasa sendirian dalam cobaan ini. Aku merasa sebuah beban berat seolah terangkat ketika mendengar kata-katanya. Beberapa minggu terakhir, aku merasa seperti dunia ini begitu sunyi. Hanya aku dan Arif yang ada, terperangkap dalam kerumitan hidup dan bisikan jahat dari orang-orang di sekitar kami. Kehadiran Ustadz Rahman di rumahku bagaikan angin sejuk yang menyentuh hati yang lelah. Ustadz, saya tak tahu lagi harus bagaimana, kataku. Suaraku hampir pecah. Semua orang menilai saya tanpa mengetahui kenyataannya. Semua tuduhan yang disebarkan tentang saya, itu semua fitnah. Saya tidak tahu bagaimana harus menghadapi mereka. Ustadz Rahman duduk di depan rumahku, menatapku dengan tatapan penuh empati. Aku tahu Bu Ani, Allah tahu yang sebenarnya, dan Dia tidak akan membiarkan hambanya yang sabar terlupakan. Setiap cobaan yang kita hadapi, itu adalah bagian dari ujian hidup yang harus kita hadapi dengan sabar dan ikhlas. Sabar bukan berarti kita diam, tapi sabar adalah kemampuan untuk tetap teguh meski dihantam badai besar. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan orang-orang yang berbuat salah akan mendapatkan balasan dari Allah. Kata-kata Ustadz Rahman seperti sebuah cahaya yang menyinari kegelapan hatiku. Aku merasa diingatkan kembali bahwa ada jalan yang lebih tinggi dari semua fitnah dan gosip yang beredar di desaku. Allah mengetahui niat dan usaha kita, dan yang lebih penting, Allah selalu mendukung hambanya
yang berusaha sebaik-baiknya dalam menghadapi cobaan hidup. Ustadz, saya hanya ingin hidup dengan tenang bersama anak saya. Saya ingin menunjukkan kepada mereka semua bahwa saya bisa bertahan tanpa perlu mencemarkan nama orang lain. Tapi semakin saya berusaha, semakin banyak fitnah yang datang. Ucapku dengan suara bergetar, namun dalam hatiku mulai muncul rasa kepercayaan lebih besar. Ustadz Rahman mengangguk penuh pengertian. Itulah cobaan, Bu Ani. Tuhan menguji kita bukan untuk melihat kita jatuh, tetapi untuk melihat seberapa kuat kita bertahan. Ketahuilah, meski dunia ini tampaknya penuh dengan keburukan dan ketidakadilan, Allah selalu ada untuk mereka yang bersabar dan berusaha untuk tetap di jalannya. Aku merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam diriku setelah mendengar kata-katanya. Jangan khawatir tentang apa yang orang katakan, Bu Ani. Percayalah, Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kesulitan. Dan kamu tidak sendirian. Saya dan keluarga saya selalu ada di sini untukmu. Jika ada yang butuh bantuan, jangan ragu. Jika ada yang perlu dibantu, jangan ragu untuk meminta pertolongan. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Namun kali ini, air mata itu bukan hanya karena kesedihan, melainkan juga karena aku merasa ada harapan yang tumbuh dalam hatiku. Aku merasa diberkati memiliki seseorang seperti Ustadz Rahman di desaku yang mampu memberikan nasihat yang begitu penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Terima kasih Ustadz, kataku sambil memeluknya, terharu dengan kebaikan yang ia berikan. Saya akan berusaha lebih sabar dan tetap percaya bahwa Allah akan membantu kami. Ustadz Rahman tersenyum. Jangan pernah lupa, Bu Ani, bahwa setiap ujian adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Cobalah untuk selalu berbaik sangka pada setiap orang meski mereka berbuat tidak adil padamu. Sabar adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan yang begitu besar. Setelah perbincangan itu, Ustadz Rahman pamit pulang, meninggalkan rumahku dengan langkah yang tenang. Namun, aku merasa seolah aku baru saja menerima pelajaran hidup yang sangat berharga. Kata-kata Ustadz Rahman terus terngiang dalam pikiranku, memberikan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi setiap cobaan yang datang. Hari-hari berikutnya, meskipun fitnah dan gosip terus beredar, aku merasa lebih kuat. Aku mulai mengabaikan segala tuduhan yang tak berdasar dan berfokus pada hidupku dan Fikri. Aku tidak ingin terjebak dalam dunia penuh kebohongan. Aku ingin menjadi teladan baik bagi anakku, mengajarkan bahwa yang terpenting adalah tetap berbuat baik dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kehadiran Ustadz Rahman seakan memberi sebuah cahaya di tengah kegelapan hidupku. Aku tahu bahwa selama aku menjaga kesabaran dan tetap berpegang pada kebenaran, akhirnya segala fitnah itu akan sirna dengan sendirinya. Allah akan menunjukkan jalan keluar yang terbaik bagi hambanya yang bersabar. Dan yang terpenting, aku tidak sendirian, meskipun kedatangan Ustadz Rahman memberikan aku kekuatan baru. Kenyataannya malah semakin memperburuk pandangan orang-orang di desa. Gosip tentang aku terus berkembang, dan kali ini mereka tidak hanya menyebar tentang kedekatanku dengan lelaki, tapi juga dengan Ustadz Rahman. Di pasar, aku mendengar beberapa ibu-ibu berbicara dengan suara pelan, namun jelas terdengar olehku. Lihat, Ani itu kan janda, sekarang dia dekat dengan Ustadz. Siapa tahu dia sedang berusaha untuk mendapatkan perhatian. Salah satu dari mereka tertawa sinis, sementara yang lain menyambutnya dengan anggukan. Aku berusaha untuk tetap tenang, meski hatiku seolah ditusuk oleh setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Tidak hanya itu, ada yang mengatakan, dia sudah tidak punya harga diri,
mencari-cari kedekatan dengan orang yang punya pengaruh. Ustadz Rahman pun jadi sasaran dia. Lihat saja, dia pasti sedang berusaha untuk memanfaatkan semua itu. Gosip itu menyebar begitu cepat, lebih cepat daripada api yang membakar daun kering. Aku semakin merasa terasingkan di desaku. Walaupun aku tidak ingin mendengarkan, setiap kali aku keluar rumah, suara-suara itu selalu menghampiriku. Bahkan di pasar, ketika aku sedang membeli bahan makanan untuk Fikri, ketika aku sedang membeli bahan makanan untuk Arif, ada beberapa orang yang mendekatiku dan menghindar dengan jelas. Mereka tidak berbicara padaku, tapi hanya saling bisik dan mengarahkan pandangan sinis. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di depan rumah sambil menyusun sayuran yang baru kubeli untuk dijual, ibu-ibu dari kelompok pengajian datang dengan langkah berat, seolah sengaja memperlihatkan pandangan mereka yang tidak ramah. Mereka melewati aku tanpa memberi salam. Salah satu dari mereka, Bu Meli, yang dikenal suka berbisik dengan suara pelan. Lihat saja siapa yang mau membantu orang seperti dia. Dia mencari perhatian orang baik-baik saja tidak cukup. Aku merasa seperti terperangkap dalam dunia yang penuh dengan tuduhan yang tidak adil. Setiap hari menjadi lebih sulit untuk bertahan. Bahkan ketika aku berjalan ke pasar untuk membeli bahan makanan, aku merasakan pandangan penuh curiga dari orang-orang. Mereka menganggap aku seorang wanita yang hanya mencari keuntungan dari status suamiku yang telah tiada. Dan kini mencari cara untuk menarik perhatian pria baik-baik seperti Ustadz Rahman. Suatu malam, ketika aku dan Fikri duduk makan malam bersama di meja kecil, ia bertanya, "Ibu, kenapa mereka selalu membicarakan ibu begitu? Kenapa mereka tidak mau bermain dengan ibu?" Hatiku terasa serius. Hatiku terasa teriris saat mendengar pertanyaan itu. Betapa perihnya melihat anakku yang tidak mengerti mengapa dia dan aku dijauhi oleh banyak orang. Aku menatap matanya yang penuh kebingungan dan menjawab dengan suara lembut. "Arif, kadang-kadang orang berkata hal-hal yang tidak baik tentang orang lain, tapi kita tidak bisa mengubah pandangan mereka. Yang bisa kita lakukan adalah tetap menjadi orang yang baik dan melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kamu harus kuat ya sayang." Fikri mengangguk, meski masih ada kesedihan di matanya. Aku tahu, meskipun dia berusaha memahami, perasaan itu tetap membebani pikirannya. Di saat seperti ini, aku merasa sangat terbebani oleh anggapan orang-orang di sekitar kami. Merasa seperti dunia ini tidak memberikan tempat bagi kami untuk hidup dengan damai. Satu persatu tetangga yang dulu pernah dekat mulai menjauh. Mereka menghindar dari kami, dan aku mulai merasa kesepian lebih dari sebelumnya. Tidak hanya aku yang merasakannya. Arif juga mulai merasakan perbedaan perlakuan dari teman-temannya di sekolah. Beberapa kali ia pulang dengan cerita bahwa temannya menjauhinya hanya karena mereka mendengar gosip tentang ibunya. Hatiku semakin hancur mendengar itu. Namun meski banyak yang berusaha menjatuhkan, aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan semangatku. Aku tahu bahwa segala fitnah dan kebohongan yang mereka sebarkan tidak akan bertahan selamanya. Ada sesuatu yang lebih kuat dalam hidupku, yaitu keyakinan bahwa kebenaran akan selalu terungkap pada waktunya. Aku harus lebih kuat. Aku harus melindungi Arif
dan diriku dari segala kejahatan yang disebarkan oleh mereka. Aku memutuskan untuk tetap berdiri tegak meskipun semua orang di sekitar kami mencoba untuk membuat kami merasa tak berarti. Di tengah kesulitan itu, aku berdoa lebih banyak. Aku berharap agar Tuhan memberiku ketenangan hati dan kekuatan untuk menghadapi setiap hinaan yang datang. Aku tahu bahwa dengan keteguhan hati dan kesabaran, kami bisa bertahan dan menghadapinya. Beberapa minggu setelah gosip dan fitnah semakin meresahkan hidupku, aku mulai merasa lelah. Setiap hari terasa begitu berat dengan pandangan sinis dan bisikan-bisikan yang terus menghantui. Namun meskipun cobaan datang silih berganti, aku mencoba bertahan demi Arif dan kehidupanku yang telah lama aku bangun dengan susah payah. Aku berdoa dalam kesendirian. Aku berharap suatu saat semuanya akan kembali normal. Pada suatu pagi yang cerah, saat aku tengah sibuk merapikan rumah dan mempersiapkan makan siang, tiba-tiba pintu rumah diketuk dengan perlahan. Aku membuka pintu dan terkejut melihat Ustadz Rahman berdiri di depan dengan wajah penuh senyuman. Di sampingnya ada seorang wanita yang aku kenal, istri dari Ustadz Rahman, serta dua anak mereka. "Assalamualaikum Bu Ani," sapa Ustadz Rahman dengan lembut. Aku hanya bisa membalas salamnya sambil merasa ada kegelisahan di dalam hati. Mengingat semua gosip yang telah beredar, kedatangan mereka membuat aku bertanya-tanya, apa tujuan mereka? "Waalaikumsalam," jawabku dengan suara pelan, berusaha menyembunyikan perasaan cemas. "Ada yang bisa saya bantu, Ustadz?" Ustadz Rahman tersenyum hangat, kemudian berkata dengan penuh kelembutan, "Bu Ani, izinkan saya berbicara sebentar. Kami datang untuk menyampaikan sesuatu yang penting." Aku merasa jantungku berdegup lebih cepat. Tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Aku mempersilahkan mereka masuk dan kami duduk bersama di ruang tamu yang sederhana. Sementara anak-anak mereka bermain di sudut ruangan, Ustadz Rahman mulai berbicara lagi. "Begini Bu Ani, sudah lama saya melihat perjuanganmu. Saya tahu hidupmu tidak mudah dan banyak cobaan yang datang, terutama dengan tuduhan-tuduhan yang tak benar tentangmu. Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat menghargai keteguhan hati dan kebaikanmu dalam menjalani hidup ini. Setelah berdiskusi dengan keluarga, kami semua sepakat untuk datang ke sini dan menyampaikan niat kami," kata Ustadz Rahman dengan suara yang sangat lembut namun penuh makna. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Seakan semua waktu dan perasaan yang pernah aku alami tiba-tiba menghilang. "Apa maksud Ustadz?" tanyaku dengan suara gemetar, meskipun aku sudah bisa menebak sedikit. Dengan senyum yang penuh arti, Ustadz Rahman menatapku langsung. "Saya dan keluarga sudah sepakat Bu Ani, saya ingin melamarmu. Kami sangat memahami segala cobaan yang kau hadapi, dan kami ingin membantu meringankan bebanmu. Saya tahu ini mungkin tak terduga, tapi kami berharap kamu bisa memberi kesempatan kepada saya untuk mendampingi kamu dan Fikri." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar jantungku. Betapa aku tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Ustadz Rahman yang selama ini selalu ada untuk memberi nasihat dan dukungan akan mengungkapkan niat sebesar itu. Mataku berkaca-kaca dan aku merasa seakan semua cobaan yang datang menghantamku selama ini akhirnya berbuah harapan yang manis. "Ustadz Rahman, kenapa saya? Saya hanya seorang janda miskin yang tidak punya apa-apa. Kenapa harus saya?" tanyaku dengan hati yang penuh kebingungan. Ustadz Rahman tersenyum bijaksana.
Karena aku melihat keberanianmu, kesabaranmu, dan cintamu terhadap anakmu. Aku percaya bahwa kamu adalah wanita yang luar biasa. Tak peduli apa kata orang. Aku ingin membantu kamu dalam menjalani hidup ini. Kami ingin menjadi bagian dari hidupmu, menjadi keluarga untuk Fikri. Hatiku terasa begitu terharu. Aku merasa seakan beban yang sudah begitu lama aku pikul, sedikit demi sedikit mulai terangkat. Perasaan bingung dan cemas mulai berubah menjadi rasa syukur yang mendalam. Selama ini aku berjuang seorang diri, menghadapinya tanpa berharap terlalu banyak dari orang lain. Namun sekarang, dengan hadirnya Ustadz Rahman dan keluarganya, aku merasa seperti ada cahaya yang mulai menerangi jalan hidupku. Aku menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Terima kasih Ustadz, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini semua terlalu besar bagi saya, tapi saya bersyukur ada orang seperti Ustadz dan keluarga yang mau menerima saya. Ustadz Rahman hanya tersenyum hangat. Tidak perlu terima kasih Bu Ani, ini adalah takdir Allah. Kami hanya ingin memberikan dukungan dan menerima kamu apa adanya. Suasana di dalam rumah menjadi sangat haru. Dan aku merasa seakan seluruh cobaan hidupku terbayar dengan kehadiran mereka. Hatiku yang penuh luka perlahan-lahan sembuh. Dan meskipun masih banyak rintangan yang harus dihadapi, aku tahu aku tidak lagi sendirian. Ustadz Rahman dan keluarganya menunjukkan bahwa masih ada kebaikan dan cinta yang tulus di dunia ini. Meski seringkali kita merasa terasingkan oleh pandangan orang lain. Saat mereka beranjak pulang, aku berdiri di depan pintu, menatap mereka yang berlalu dengan langkah penuh harapan. Fikri yang sejak tadi duduk diam di sampingku, tiba-tiba memelukku. Ibu, apa berarti kita akan lebih baik? Tanyanya dengan mata penuh harapan. Aku mengusap rambutnya dengan lembut. Iya sayang, kita akan lebih baik. Inilah awal baru bagi kita. Dan saat itu aku tahu, cobaan yang aku hadapi bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah titik balik, sebuah awal yang baru, penuh dengan harapan dan cinta yang tak terduga. Kabar tentang lamaran Ustadz Rahman menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Seperti biasa, desas-desus itu menyebar lebih cepat daripada kebenaran, dan aku bisa merasakannya di setiap sudut desa. Tatapan orang-orang di pasar, di warung kopi, bahkan saat aku melangkah keluar dari rumah, semuanya berubah. Mereka yang selama ini menfitnah dan menghinaku kini terlihat canggung, seolah-olah tak tahu bagaimana harus bertindak. Beberapa hari setelah itu, aku mendengar percakapan dua wanita di pasar. Mereka berdiri di dekat warung sayur, berbicara dengan suara pelan, namun masih bisa terdengar jelas. Jadi ternyata Ustadz Rahman lamar Ania. Suara Bu Rini terdengar penuh keheranan. Padahal dulu dia selalu diolok-olok, siapa yang nyangka? Suaranya dipenuhi rasa terkejut dan sedikit penasaran. Bener sih, aku juga gak habis pikir. Ani yang dulu dianggap gak punya harga diri malah dilamar sama Ustadz Rahman yang dihormati banyak orang. Jawab Bu Tuti dengan nada setengah bingung. Apa benar dia gak ada maksud lain? Apa gak terlalu cepat? Kan orang-orang sudah banyak ngomongin dia. Mendengar percakapan itu, dadaku rasanya sesak. Aku ingin mengabaikan kata-kata mereka. Tapi tetap saja, mereka tak henti-hentinya memperbincangkan hidupku di belakang. Aku melanjutkan langkahku, berusaha mengabaikan bisikan-bisikan itu, meskipun hati ini tak bisa berbohong. Ada rasa perih yang masih menggerogoti.
Pada pagi yang lain, saat aku sedang berbelanja di pasar, aku bertemu dengan Bu Sumi, tetangga yang selama ini sering menghina dan menfitnahku. Wajahnya tampak canggung saat melihatku. Tiba-tiba, dia yang biasanya selalu memandangku dengan tatapan sinis, kini terlihat tidak tahu harus berkata apa. Namun seiring waktu, bibirnya yang biasanya penuh dengan kata-kata tajam mulai terkatup rapat. Seakan-akan ada rasa malu yang menghinggapi dirinya. Bu Ani, selamat ya, ujar Bu Sumi dengan suara yang dipaksakan. Berusaha terdengar ramah, meski jelas ada keraguan yang tertera di wajahnya. Saya dengar Ustadz Rahman melamar ibu, semoga ibu bahagia. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba mengendalikan perasaanku. Terima kasih Bu Sumi, saya juga berharap semuanya akan baik-baik saja. Namun, tatapan Bu Sumi yang sebelumnya penuh dengan kebencian, kini berubah menjadi canggung dan tak pasti. Aku bisa melihat betapa sulitnya bagi mereka untuk menerima kenyataan ini. Mereka yang dulu berusaha menjatuhkan, kini harus menerima bahwa hidupku jauh berubah. Kehormatan yang mereka pikir hilang dariku ternyata datang kembali dengan cara yang tak terduga. Di hari yang sama, saat aku kembali ke rumah, aku melihat beberapa ibu-ibu desa berkumpul di depan rumahku. Mereka berdiri di dekat pagar, berbicara dengan suara pelan, mencoba tidak terlihat seperti mereka sedang memperhatikanku. Namun aku bisa merasakan mereka tengah menunggu reaksi dariku. Tiba-tiba, Bu Tuti menghampiriku dengan senyuman lebar yang terlihat agak dipaksakan. Ani, aku dengar kabar bahagia ya. Ustadz Rahman melamar kamu, benar itu? Aku tersenyum, namun kali ini lebih tulus. Iya Bu Tuti, alhamdulillah kami berdua sudah saling sepakat. Mereka semua saling pandang dengan wajah rasa ingin tahu. Seolah-olah mereka baru menyadari bahwa mereka telah salah menilai hidupku selama ini. Ada secercah penyesalan yang jelas terlihat di mata mereka. Namun meskipun mereka berusaha berbicara dengan lebih lembut, aku tahu betul bahwa kedatangan Ustadz Rahman ke dalam hidupku tak hanya menyembuhkan luka hatiku, tetapi juga mengubah pandangan mereka terhadapku. Di antara mereka, ada juga Bu Sari yang selalu memperhatikanku dengan tatapan sinis. Kali ini, dia menghindari pandanganku. Matanya beralih ke arah lain, seakan merasa malu untuk menghadapiku. Sejak lamaran itu tersebar, seolah-olah seluruh desa tersadar bahwa mereka seakan-akan telah salah menilai aku. Semua kata-kata hinaan yang selama ini mereka lontarkan kepadaku perlahan-lahan hilang, digantikan dengan tatapan penuh pertanyaan dan rasa ingin tahu. Aku tahu bahwa hidupku telah berubah. Ini bukan tentang lamaran, bukan hanya tentang perasaan yang akhirnya bisa kuungkapkan, tetapi juga tentang pengakuan akan kesulitan yang aku hadapi selama ini. Meskipun banyak dari mereka yang berusaha berpura-pura tidak peduli, aku tahu mereka semua menyaksikan perubahanku. Kehidupanku yang dulu dipenuhi oleh ejekan dan hinaan, kini menjadi pusat perhatian. Dan aku merasa ada keadilan yang datang setelah bertahun-tahun menjalani hidup penuh cobaan. Beberapa hari setelahnya, aku pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan. Saat aku sedang memilih buah, tiba-tiba seorang menepuk bahuku. Aku menoleh dan melihat Bu Rini tampak ragu-ragu.
"Ani," kata Bu Rini pelan. "Saya mau minta maaf kalau selama ini saya salah menilai. Dulu saya pikir kamu gak akan bisa keluar dari situasi sulitmu. Tapi sekarang saya kagum dengan kekuatanmu. Saya mendoakan semoga kalian bahagia." Aku mengangguk dengan senyuman penuh arti. "Terima kasih Bu Rini. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdir. Saya percaya bahwa segala cobaan akan ada hikmahnya." Mendengar kata-kata itu, Bu Rini terdiam sejenak. Dia seakan merenungkan tentang apa yang baru saja dia dengar. Ada rasa penyesalan yang kuat di wajahnya. Seperti dia baru saja menyadari bahwa ia telah salah. Namun, aku tidak ingin terlalu menuntut. Karena aku tahu, pada akhirnya, hati manusia akan terbuka seiring waktu, dan aku hanya berharap mereka yang selama ini merendahkan bisa belajar untuk menerima dan tidak lagi menilai orang lain hanya dari apa yang tampak dari luar. Aku melangkah kembali, meninggalkan pasar dengan perasaan campur aduk. Namun, satu hal yang aku yakini, hidup akan terus berjalan dengan penuh harapan. Meskipun masa lalu mencoba untuk menghantui, kini aku tahu bahwa tak ada yang lebih berharga daripada kedamaian hati yang datang setelah melewati cobaan yang berat. Hari itu akhirnya tiba, hari yang telah lama aku nantikan. Tapi juga penuh dengan perasaan campur aduk. Pernikahanku dengan Ustadz Rahman yang dulu terasa seperti impian yang jauh, kini menjadi kenyataan. Pagi itu udara di desa terasa segar, meskipun di hatiku ada kegelisahan yang tak bisa aku sembunyikan sepenuhnya. Aku mengenakan gaun pengantin sederhana, putih dengan sedikit aksen bunga di pinggirannya. Tidak mewah, tapi cukup untuk membuatku merasa istimewa pada hari yang penuh makna ini. Para tetangga mulai berdatangan, satu persatu. Beberapa datang dengan wajah tersenyum lebar, seolah menunjukkan kebahagiaan mereka untukku. Namun, ada juga yang datang dengan senyuman yang tampak terpaksa, seakan-akan mereka hanya datang karena terpaksa, atau mungkin merasa mereka harus ada di sana setelah apa yang mereka lakukan padaku selama ini. Mereka yang dulu menggosipkan tentangku, yang menghina dan menyebarkan fitnah, kini hadir dengan sikap yang canggung dan penuh penyesalan. Aku bisa merasakan tatapan mereka bercampur antara rasa ingin tahu, kebingungan, dan mungkin sedikit penyesalan. Mereka tak tahu apa yang harus dikatakan, tak tahu bagaimana menghadapi kenyataan bahwa aku yang mereka anggap tak layak kini berada di altar, berdiri di samping seorang tokoh agama yang dihormati. Aku bisa melihat beberapa di antara mereka, seperti Bu Rini dan Bu Sumi, yang selalu menjadi sumber gosip dan ejekan, kini memandangku dengan mata yang berbeda. Ada rasa sungkan yang tampak di wajah mereka, mungkin karena mereka sadar betapa mereka telah keliru menilai diriku. Beberapa di antaranya bahkan datang untuk meminta maaf secara langsung. Bu Sumi yang selama ini selalu memperhatikan setiap langkahku dengan tatapan kecurigaan, mendekatiku dengan wajah yang tampak menyesal. Dengan suara yang sedikit gemetar, dia berkata, "Ani, saya minta maaf kalau dulu saya pernah salah menghakimi kamu. Saya menyesal." Aku hanya tersenyum lembut dan memegang tangannya. "Tidak apa-apa, Bu Sumi. Saya sudah memaafkan."
Kita semua bisa belajar dari kesalahan. Wajah Pusumi terlihat sedikit merah, seakan tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia hanya mengangguk dan berbalik mencoba melanjutkan langkahnya. Ada rasa malu yang tampak di wajahnya, dan aku bisa merasakannya tidak hanya karena dia merasa bersalah, tetapi juga karena dia sadar bahwa kebencian dan ejekan yang pernah dia lontarkan tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Tak jauh dari Bu Sumi, Bu Tuti, yang juga termasuk sering memperbincangkan kehidupan pribadiku, mendekat dengan senyum lebar. "Ani, saya sangat bahagia untukmu. Aku tak pernah menyangka bisa melihat hari ini," ujarnya. Suaranya terdengar tulus meskipun ada keraguan yang masih tersisa di matanya. "Terima kasih Bu Tuti," jawabku dengan tulus. "Kadang-kadang hidup memang memberi kita pelajaran yang tak terduga ya." Di antara kerumunan, aku juga melihat beberapa ibu lain yang lebih sering menghindariku sebelumnya. Mereka kini datang dengan wajah yang lebih lembut, berusaha mengungkapkan rasa penyesalan mereka dengan berbagai cara. Beberapa memberikan pelukan hangat, sementara yang lain hanya memberikan senyuman penuh arti. Meskipun mereka tak secara langsung meminta maaf, sikap mereka sudah cukup menunjukkan bahwa mereka mulai mengerti betapa sulitnya perjalanan yang telah aku lalui. Namun di tengah semua perhatian itu, aku merasa tenang. Aku tidak marah pada mereka. Aku tahu mereka hanya manusia biasa yang kadang salah menilai orang lain. Mereka yang dulu memandangku sebelah mata, kini bisa melihat apa yang sesungguhnya ada di balik perjuanganku. Aku juga tidak merasa perlu untuk menuntut apapun. Dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah proses penyembuhan. Bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk mereka. Mereka yang dulu menghina, kini harus menerima kenyataan bahwa hidupku telah berubah. Acara pernikahan itu berlangsung dengan lancar. Suasana penuh kebahagiaan. Meskipun ada sedikit ketegangan di antara para tetangga yang merasa canggung karena harus menghadapi kenyataan ini. Semua orang berkumpul di rumahku yang kini telah sedikit lebih besar dan lebih indah berkat perubahan dalam hidupku. Bahkan beberapa dari mereka yang dulu mengolok-ngolok kini tampak mengagumi perubahan yang terjadi. Mereka melihat bagaimana aku, yang dulu hanya seorang wanita yang terpojok oleh kehidupan dan masa lalunya, kini berdiri tegak sebagai istri seorang ustadz. Aku tak bisa menyembunyikan kebahagiaan dalam hatiku. Di sisi lain, aku juga merasa terharu dan bersyukur atas segala yang telah terjadi. Setelah berbulan-bulan dilanda fitnah, dihina, dan dijauhi, akhirnya Allah memberi jalan. Ustadz Rahman yang begitu baik dan penuh kasih kini menjadi pendamping hidupku. Bersama dia, aku merasa kehidupan ini kembali memiliki arti. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah acara selesai, saat kami duduk berdua di teras rumah, aku menatap langit yang mulai gelap. Ustadz Rahman memegang tanganku dengan lembut, memberi kenyamanan yang sangat aku butuhkan. "Ani, ini adalah awal dari perjalanan baru kita. Kita akan bersama menghadapi segala tantangan yang ada. Dan kita akan selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kita alami, baik suka maupun duka, adalah bagian dari takdir yang indah." Aku mengangguk, tak mampu mengungkapkan betapa dalam perasaanku.
Aku hanya bisa tersenyum dan berdoa dalam hati. Bersyukur karena Allah tidak meninggalkanku. Kami yang dulu dipisahkan oleh hinaan dan ejekan, kini berdiri bersama dalam kebahagiaan yang baru. Hari pernikahanku meskipun diwarnai dengan kebingungan dan penyesalan dari mereka yang dulu menghina, kini menjadi simbol kemenangan atas semua cobaan. Aku merasa bahwa akhirnya aku telah menemukan kedamaian yang selama ini kucari. Dan yang lebih penting, aku telah menemukan tempatku yang sebenarnya di dunia ini, di samping orang yang baik dan penuh kasih yang melihatku dengan penuh pengertian dan cinta. Setelah pernikahan, hidup kami berdua berjalan dengan penuh kehangatan. Rasanya dunia yang semula terasa sempit dan penuh rintangan, kini menjadi lapang dan terang. Semua beban yang selama ini menumpuk di pundakku seolah terangkat. Ustadz Rahman, suamiku, adalah sosok yang penuh kasih sayang, menghargai setiap langkahku, dan selalu memberi dukungan tanpa syarat. Hidup bersamanya membuatku merasa dilindungi dan dihargai, sesuatu yang sudah lama hilang sejak kepergian suami pertamaku. Ustadz Rahman bukanlah hanya suami yang penuh cinta, tetapi juga seorang ayah yang baik bagi Fikri. Meski Fikri awalnya sedikit canggung, perlahan-lahan dia mulai menerima kehadiran Ustadz Rahman dalam hidupnya. Fikri adalah anak yang penuh kasih, dan meskipun ia sempat merasakan sakit hati karena kepergian ayah kandungnya, kini ia merasa lebih tenang. Ustadz Rahman tidak pernah memaksanya untuk memanggilnya dengan sebutan apapun. Tetapi dengan kasih sayang yang tulus, ia perlahan mulai menunjukkan bahwa ia akan selalu ada untuk Fikri. Seperti seorang ayah yang seharusnya. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, aku dan Fikri sering duduk bersama di meja makan, menikmati sarapan yang disiapkan oleh Ustadz Rahman. Kehangatan rumah yang dulu tak pernah ada, kini terasa nyata. Rumah yang dulu sunyi dan kosong, kini dipenuhi dengan tawa, percakapan, dan kebersamaan. Bahkan, saat Fikri mengalami kesulitan di sekolah atau menghadapi masalah, Ustadz Rahman selalu hadir untuk mendengarkan dan memberikan nasihat. Fikri merasa dihargai dan diperhatikan, sesuatu yang sangat penting untuk pertumbuhannya. Malam-malam kami pun berubah menjadi lebih cerah. Setelah seharian beraktivitas, kami duduk di ruang tamu, berbincang-bincang ringan atau sekedar menikmati waktu bersama. Kadang-kadang, Ustadz Rahman akan bercerita tentang pengalaman-pengalamannya dalam berdakwah, memberikan nasihat yang membuat aku dan Fikri merasa lebih dekat pada Allah. Aku merasa sangat beruntung memiliki seseorang yang tak hanya mendampingiku dalam kehidupan dunia, tetapi juga membimbingku dalam kehidupan spiritual. Namun meski kebahagiaan ini terasa sempurna, bayang-bayang masa lalu tidak hanya sepenuhnya hilang begitu saja. Terkadang, di malam yang hening, aku teringat akan fitnah dan ejekan yang pernah aku terima. Aku teringat bagaimana dulu aku merasa sendirian dan terasing. Sakit hati itu tidak pernah sepenuhnya hilang, tetapi aku menyadari bahwa kebahagiaan yang aku rasakan sekarang adalah buah dari keteguhan hati dan kesabaran. Suatu malam saat Fikri sudah tidur nyenyak, aku duduk bersama Ustadz Rahman di teras rumah. Angin malam yang sejuk berhembus pelan, dan langit tampak cerah dengan bintang-bintang yang bersinar terang. Aku menatapnya dengan penuh rasa syukur, merasa seakan-akan semua penderitaan yang pernah aku alami
kini terbayar dengan kebahagiaan yang indah. Rahman, aku tak pernah menyangka hidup kita bisa seperti ini, kataku, suara rendah namun penuh rasa terima kasih. Dulu aku merasa hidup ini begitu gelap dan penuh beban, tapi kini aku merasa seperti dibangunkan dari mimpi buruk. Ustadz Rahman tersenyum dan memegang tanganku. Kita semua diuji dengan cara berbeda nih, tapi percayalah, setiap ujian itu ada hikmahnya. Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan kau adalah contoh nyata dari kekuatan seseorang wanita yang tak pernah menyerah pada takdir. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Kata-katanya sangat menyentuh hatiku. Aku menyadari bahwa meskipun hidupku penuh cobaan, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Allah selalu mengirimkan seseorang yang tepat untuk mendampingiku melalui perjalanan ini. Dan Ustadz Rahman adalah hadiah terindah dalam hidupku. Kehidupan baru ini memang jauh berbeda dengan apa yang aku bayangkan sebelumnya. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi fitnah yang merobek hati. Semua orang yang dulu mencibir kini melihat kami dengan pandangan yang berbeda. Meskipun beberapa dari mereka mungkin masih merasa canggung atau malu karena masa lalu mereka. Tetapi aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun pada mereka. Hidupku kini lebih berharga, lebih penuh makna, dan yang terpenting, aku bisa memberikan yang terbaik bagi Fikri. Di tengah kebahagiaan ini, aku belajar banyak hal tentang hidup, tentang kesabaran, dan tentang pentingnya menjaga hati. Aku juga belajar untuk memaafkan, bukan hanya orang lain, tetapi juga diriku sendiri. Setiap pagi, aku merasa kuat, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang di masa depan. Fikri yang kini semakin dewasa juga mulai menunjukkan perubahan dalam dirinya. Dia menjadi lebih ceria dan penuh percaya diri. Meski masa lalunya tidak mudah, kini ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih dan pengertian. Aku tahu bahwa dia akan menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana, karena dia telah melihat bagaimana seorang ibu bisa bertahan dan bangkit kembali dari keterpurukan. Kehidupan kami meski sederhana dipenuhi dengan kebahagiaan yang nyata. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan akan masa depan. Aku tahu bahwa bersama Ustadz Rahman, kami akan terus berjalan maju, menghadapi apapun yang datang dengan hati yang penuh keyakinan. Allah telah menunjukkan jalan terbaik, dan aku merasa sangat diberkahi dengan segala yang aku miliki sekarang. Masa lalu memang tak bisa diubah, namun masa depan masih terbentang luas di hadapan kami. Dan yang terpenting, aku telah menemukan kedamaian yang selama ini kucari. Kini aku menjadi saksi hidup bagaimana kesabaran dan doa mampu mengalahkan segala fitnah yang menimpaku. Waktu memang telah berlalu, tetapi kenangan tentang masa-masa sulit itu tetap membekas. Namun kini, semua itu terasa jauh dari jangkauan, seolah-olah berada di belakangku dan aku terus melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Para tetangga yang dulu menfitnahku, yang sering mencibir di belakang punggungku, kini mulai merasakan penyesalan. Mereka yang dulu menilai rendah dan memperlakukanku dengan pandangan sinis, kini hanya bisa menunduk malu. Beberapa dari mereka datang menghampiriku dengan tatapan penuh penyesalan. Bu Ani, kami semua salah, ujar Bu Sumi, yang dulu selalu menjadi garda terdepan dalam menyebarkan gosip. Suaranya gemetar, tampak ada penyesalan yang dalam. Kami telah mengucapkan hal yang tidak seharusnya, kami minta maaf. Aku hanya tersenyum,
Meskipun dalam hati rasa sakit itu masih ada. Semua sudah berlalu, Bu Sumi. Yang penting sekarang adalah kita bisa saling memaafkan dan belajar dari apa yang terjadi. Jawabku dengan lembut. Memaafkan bukanlah hal yang mudah, tetapi aku sadar bahwa hatiku kini lebih lapang. Ketika melihat mereka datang untuk meminta maaf, aku tahu bahwa Allah telah mengajarkan aku untuk lebih sabar dan ikhlas. Fitnah yang dulu menyakitkan, kini telah menjadi pelajaran berharga. Aku tidak pernah membenci mereka, karena aku tahu bahwa dalam setiap kesulitan, ada pembelajaran yang tak ternilai harganya. Kisah hidupku yang penuh liku-liku ini, kini menjadi cerita yang sering dibicarakan di desa. Orang-orang mulai menyadari bahwa tidak ada yang lebih kuat dari kebenaran. Fitnah meskipun bisa menghancurkan sesaat, tidak akan pernah mampu mengalahkan kebenaran yang hakiki. Aku melihat Fikri, anakku, tumbuh menjadi sosok yang penuh percaya diri dan penuh semangat. Kini dia tidak lagi merasa malu atau takut dengan apa yang orang katakan. Dia telah belajar untuk lebih mengutamakan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Sebagai ibunya, aku merasa bangga melihatnya begitu dewasa. Mengerti bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang dikatakan orang, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi tantangan dan tetap berdiri teguh dengan keyakinan kita. Pernikahanku dengan Ustadz Rahman membawa angin segar dalam hidupku. Kehidupan kami kini dipenuhi kedamaian, kebahagiaan, dan rasa syukur yang mendalam. Ustadz Rahman yang selalu ada untukku dan Fikri membuat kami merasa lengkap. Ia tidak hanya menjadi suami yang baik, tetapi juga ayah yang penuh kasih sayang untuk Fikri. Kami hidup dalam suasana yang penuh cinta dan pengertian, jauh dari kebencian dan perasaan terasing. Kehidupan kami di desa yang dulunya terasa sepi dan penuh hinaan, kini menjadi lebih bermakna. Masyarakat mulai melihat kami dengan cara yang berbeda. Beberapa dari mereka bahkan merasa malu atas sikap mereka yang dulu. Karena kini mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah menciptakan luka yang tak perlu. Mereka kini mengakui bahwa kesabaran dan ketulusan akan selalu mengalahkan keburukan yang tersebar oleh mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab. Aku tidak menyalahkan mereka karena aku tahu bahwa setiap orang punya perjalanan dan prosesnya sendiri dalam memahami hidup. Namun kisahku menjadi pelajaran yang tak ternilai harganya. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, tetapi dengan doa, kesabaran, dan keyakinan, kita bisa melewati setiap cobaan yang datang. Tidak ada yang lebih kuat daripada hati yang tulus, dan tidak ada yang lebih menenangkan selain kepercayaan bahwa Allah selalu ada, menjaga dan membimbing kita. Di tengah segala kebahagiaan yang kini kami nikmati, aku ingat betapa pentingnya aku bersyukur untuk setiap langkah yang aku ambil. Aku tidak pernah menyangka bahwa jalan yang begitu penuh cobaan ini akan membawa aku pada kedamaian yang begitu dalam. Hidup yang pernah dipenuhi dengan fitnah, kini menjadi hidup yang penuh dengan berkat. Hari-hari kami dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana. Fikri tumbuh sehat dan bahagia. Sementara aku dan Ustadz Rahman menjalani kehidupan yang penuh dengan cinta dan pengertian. Kami berdoa bersama, saling mendukung, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kehidupan ini, meski penuh dengan rintangan, mengajarkanku bahwa kebenaran dan kebaikan selalu memiliki jalan mereka sendiri.
Aku tahu bahwa Allah telah menunjukkan jalan yang terbaik untukku, dan aku tidak akan pernah menyerah pada takdirnya. Kini aku hanya bisa tersenyum ketika mengingat masa-masa sulit itu. Semua yang aku alami telah membentukku menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih beriman. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain memiliki hati yang penuh kasih, memaafkan dan terus percaya bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Fitnah itu memang menyakitkan, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Dan aku percaya bahwa setiap langkah yang aku ambil sekarang adalah bukti nyata dari kasih sayang dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkanku.